Hai, halo semuanya, aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan misteri reading. Sebelumnya aku minta maaf, 2 hari jadi Kang Ghosting, Mami Kang Ghosting. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Malam ini candlenya pakai ametis sama bunga forget me not, supaya kalian bisa mengattract siapapun yang gak ingin lupain kalian. Oke? Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini aku mengirim energi telepati aromanya menggunakan attract love, supaya kalian bisa mengattract cinta kasih dan sayang. Dan ingat, cinta kasih sayang itu tidak melulu tentang seseorang atau si Bagong aja ya, luas penjabarannya. Buat kalian yang mau pesan silakan, itu bisa disemprot di ruangan kerja, bisa ruangan kamar, bisa di tempat tidur, bantal juga bisa, di badan kalian, di pakaian kalian juga bisa ya, komplit ya. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena general kolektif banyak orang. Kalian harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin pesan produk, kalian juga bisa lihat di link produk yang aku tampilin juga di kolom deskripsi ya. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada Two of Pentacles. Ada hubungan yang penuh dengan pilihan, ada hubungan yang dualitas. Ada hal-hal yang seperti cermin antara kamu, tapi juga ada hal-hal yang bertolak belakang antara kalian berdua. Jadi sama-sama panas, sama-sama dingin, sama-sama adu mekanik. Oke, energi dia di sini ada Ten of Pentacles. Secara finansial lagi baik-baik saja, lagi fine-fine saja, lagi ada hal-hal yang terpenuhi dan bisa dia dapatkan, atau lagi nyaman deh sama masalah finansial saat ini. Kemudian ada The Sun, ada sesuatu perencanaan baru, new beginning, awal mula baru ya. Saat ini pun dia sedang merasakan yang namanya situasi kayak nyaman, tenang, kayak ada kehangatan yang sedang dia rasakan, entah itu bersama seseorang, keluarga, ataupun terhadap diri dia sendiri. Kemudian ada Page of Swords, lagi nggak mau ngapa-ngapain, lagi ada energi kayak nyerah dulu, santai dulu, relax dulu. Iya, uangnya lagi banyak soalnya, ya, hatinya lagi senang. Jadi kayak ngapain perang dulu, ngapain mesti begini, mesti begitu. Jadi kayak nih orang energinya lagi santai banget, lagi relax banget. Lagi nggak terlalu mau ngapa-ngapain, mager-mageran bisa juga ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin dia perjuangkan kemarin misalnya, kali ini kayaknya dia lagi memilih untuk diam sejenak. Ya nggak tahu diam ini apa karena memang
senjatanya lagi banyak atau uangnya lagi bagus, ya udahlah santai dulu. Atau memang dia kayak di posisi yang ada waktu dimana ketika dia harus diam dulu atau tidak melakukan sesuatu. Apalagi kalau sesuatu tersebut sudah terpenuhi, ya. Energi kalian di sini ada The Emperor, ada energi ketegasan. Ada satu tindakan tegas yang ingin kalian lakukan, entah ini kepada seseorang ataupun kepada diri kalian sendiri, ya. Kemudian di sini ada Nine of Wands, ada energi pemblokiran, pembatasan, jarak, healing atau recovery yang sedang kalian lakukan. Makanya di sini dengan recovery ini kalian berharap ada ketegasan yang akan kalian buat terhadap diri kalian sendiri. Ten of Cup, ada kenyamanan yang sedang kalian rasakan. Sama, dia Ten of Pentacle, kalian Ten of Cup, lagi sama-sama nyaman. Apalagi nih kalau hubungannya yang sedang jalan, aku rasa fine-fine aja, nggak usah terusin nontonnya ya. Cukup sampai di sini aja. Nanti takutnya ketarik kalau jika ada energi yang tidak baik, ya. Jangan suka kepo, ngintip-ngintip yang lagi baik-baik aja, tahu-tahu nanti ceker gitu. Tapi kalau kalian yang sedang tidak bersama, berjeda apapun itu, aku lihat kalian lagi sama-sama menemukan titik balik dalam kehidupan kalian, sama-sama nyaman, ya. Yang satunya lagi nggak terlalu mau bergerak ngapa-ngapain, yang satunya juga sudah memilih ketegasan untuk healing atau recovery di sini. Positif energi kalian berdua. Oke, kita lihat apa yang sudah terjadi atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Kalian juga aku ingetin ya, kalau yang sudah merasa healing, sudah bisa move on, gak usah nonton tarot lagi, gak usah ngintip-ngintipin lagi energi seseorang, ya. Lanjutin move on kalian, cari orang baru. Karena apa? Supaya tidak terus-terusan ketarik-tarik energi seseorang yang ingin kalian kepoin tersebut, ya. Makanya kalau healing jangan nanggung-nanggung sekalian, tarotnya juga jangan ditonton. Cuman aku nih yang larang nonton tarot kalau orang udah sembuh, ya. Kalau udah sembuh jangan nonton tarot. Kalian makan parame, kalau udah sembuh kan nggak dimakan lagi kan, gitu ay. Jatuh dua. Oke, kita sudah dapat. Bottom of the deck-nya di sini ada family. Apakah hubungan antara kamu sama dia adalah hubungan keluarga, pernah berkeluarga, ya, atau jangan-jangan pernah merencanakan untuk berkeluarga. Ada yang sempat atau pernah memiliki anak dari dia juga, ya. Ini juga ada beberapa yang, maaf kata ya, mungkin nikah sirih, nikah diam-diam tapi sampai punya anak juga ada. Atau ada yang tidak sampai melakukan pernikahan tapi juga memiliki anak dari dia. Seperti itu. Oke, di sini healing. Ada releasing, purifying, cleansing energi. Hubungan kamu adalah hubungan yang penuh dengan pembelajaran yang memaksa salah satu pihak harus kuat healing. Aku rasa kamu di sini ada energi healing tadi, ya. Apapun yang pernah hadir, apapun yang pernah terjadi antara kamu sama dia, kamu tahu waktunya melepaskan, waktunya healing. Kemudian di sini ada shallow, tentang hollow, empty, boredom, ya. Ini hubungannya kalau yang aku lihat apa ya? Kayak kalian itu berada di tempat yang sama, atau kalian bisa menatap sama-sama, ya. Kamu tahu dia, dia tahu kamu, kalian bisa saling melihat, tapi sepertinya sulit untuk menggapai satu sama lain. Ada jarak, ada pemisah antara kamu sama dia. Jadi seperti bisa memiliki salah satunya tapi tidak bisa memiliki semuanya. Contoh, bisa memiliki perasaannya, nggak bisa memiliki fisiknya. Atau bisa memiliki fisiknya tapi nggak bisa memiliki perasaannya. Yang terjadi apa? Merasakan yang namanya kehampaan dalam hubungan tersebut. Empty, kosong, hambar, ya. Kemudian di sini ada realization, ya, tentang epiphanies, tentang understanding, tentang awakening, lagi-lagi tentang healing, lagi-lagi tentang pencerahan. Entah apapun yang terjadi antara kamu sama dia, kayaknya kamu ngerasa ini adalah pertemuan atau ini adalah sesuatu yang ngebantai kamu habis-habisan, membuat kamu ambiar untuk benar-benar paham, untuk benar-benar tahu caranya bangkit atau awakening, ya. Kamu kayak lagi dituntun sama semesta untuk melihat satu lentera bahwa di situ ada jalan terang yang sedang menuju ke dalam diri kamu.
Kemudian sini ada lasting ya, tentang forbidden, non-commitment, sexual energy. Ini hubungannya hubungan terlarang ya, hubungan yang disembunyikan, hubungan yang tanpa komitmen, sexual energinya juga kuat satu sama lain. Kemudian ada past life, deja vu, repeated again, pattern, karmic lesion ya. Ini tentang mungkin antara kamu sama dia, mungkin kamu ngerasa kayak deja vu, atau memang ada yang belum tuntas dari kehidupan masa lalu sebelum reinkarnasi sekarang ya, sehingga kadang-kadang kamu ngerasa bahwa kenapa ya banyak kesamaan antara aku sama dia. Kenapa ya kalau ketika sama dia tuh rasanya kayak pernah melakukan hal tersebut, kayak nyaman, atau hal-hal lain yang kayak kamu rasakan sudah pernah kamu lakukan bersama dia. Ini adalah karmic lesson, pembelajaran dari karmic situation di masa lalu itu. Aku tuh tadi nggak sengaja ngambil kartu, ternyata kartunya pink semua kita malam ini. Makanya tadi aku kasihnya attract love. Baru sadar, pink semua. Sedang berbunga-bungakah kalian? Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Aku tuh 2 hari nggak reading. Kemarin kan kita masuk tanggal 30 ya, kita memasuki Saturnus retrograde in Pisces. Jadi biasa aku kalau ada momen-momen tertentu aku ritualin kalian juga ya, makanya nggak reading. Sehat nggak ada masalah. Sama ngeritualin pesanan kalian semua tuh banyak. Jadi sebelum dikirim harus diritualin dulu, harus diisi energi dulu sesuai nama kalian, weton kalian. Oke, di sini ada Hangman. Kemudian ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Star, Aquarius. Kemudian ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Judgment, Karmic Relationship. Ya, ada hubungan karmik kuat sekali antara kamu sama dia. Hubungan kalian ini masih menggantung tanpa kejelasan. Ya, ada hal-hal yang mungkin menggantung, entah ini secara validasi, entah ini secara janji, atau hal-hal lain yang menurut kalian ini tidak fair. Hubungan ini berakhir, atau hubungan ini atau pertengkaran ini terjadi secara sepihak, dan lebih kepada datangnya daripada dia, bukan dari kalian. Ya, kalian berdealing sama seseorang yang masih suka tebar pesona, ya, playing around. Kemudian juga dia orang yang masih suka menjadi center of point. Katakanlah zaman sekarang ngetrennya nih ngomongnya NPD, narsis. Ya, padahal maksudnya sama aja. Dia masih mengejar sesuatu kesenangan buat diri dia sendiri. Ya, orangnya masih suka dibanggakan, masih suka kayak pengen jadi the star. Ya, nggak tahu apakah memang kegiatannya sehari-hari ada kaitannya dengan sosial media ya, atau alat-alat media lainnya seperti itu. Kemudian di sini kalau yang aku lihat dia tuh sebenarnya punya ketertarikan yang spesial terhadap diri kamu, tapi sayangnya beberapa, ya nggak semua, beberapa di antara kalian ketertarikan yang dia rasakan terhadap diri kamu hanya berdasarkan penampilan, ya, ketertarikan dari kecantikan atau dari kecakapan sih, dari cakepnya seseorang, ya, dari fisik lah, katakan seperti itu. Itu yang benar-benar membuat dia merasa sangat tertarik sekali. Dia kayak merasa kalau kamu tuh adalah seseorang yang dia idolakan pada saat itu, ya. Cuman nggak tahu lah kejadian perjalanan waktu hubungan kalian itu seperti apa, ya. Kemudian sini ada Six of Pentacles nih, hubungannya agak berat sebelah, ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Six of Pentacles juga menggambarkan mungkin kamu terlalu banyak memberikan kepada dia, ya.
Entah ini secara materi, entah ini secara pengorbanan-pengorbanan lainnya, perasaan, atau apapun yang menurut kamu sebenarnya. Ketika sudah bersama, Mi, apa sih yang gak harus diberikan? Namanya sayang, namanya cinta, ya semua dikorbanin, diberikan. Tapi sayangnya juga, apa yang dikorbankan, apa yang diberikan harus pakai feedback. Bukan dari sebenarnya tulus kalau dia sayang, dia cinta. Kalau dia nggak sayang lagi, nggak cinta lagi, jadinya ngungkit-ngungkit. Ya, aku nggak tahu nih di posisi kamu atau dia, karena di sini juga terlihat ada situasi yang ngungkit-mengungkit dari apa yang sudah diberikan, dari effort yang sudah diberikan dalam hubungan ini. Itu ya, orangnya lumayan ego juga sih kalau aku lihat, nggak mau kalah argumen ya, atau nggak mau kalah misalnya menceritakan tentang keluarga atau apapun juga. Jadi kayak sama-sama pingin merasa punya kelebihan masing-masing itu. Sini juga ada judgment, beberapa yang berkeluarga mungkin lagi ketok palu, lagi proses perceraian atau mediasi lah katakan. Ini juga beberapa di antara kalian terlalu banyak merencanakan sesuatu sementara dia kayak jarang hadir dalam apapun yang kalian rencanakan. Apalagi kalau ini adalah hubungan yang disembunyikan. Mungkin ulang tahun kamu aja dia lupa ya, tapi kamu selalu memberikan ucapan, bahkan hadiah-hadiah kepada dia, tapi dia enggak. Ya, jadi kayak nggak seimbang dan nggak balance hubungannya, seperti itu. Ada perbedaan usia juga, ada perbedaan, paling banyak perbedaan agama juga, perbedaan strata keluarga juga ada. Kalau aku lihat ya, kalau warna kulit nggak terlalu banyak perbedaan di sini. Kalau perbedaan jarak LDR lumayan juga ada. Oke, itu dia kisah kalian sekilas di masa lalu atau di masa saat ini. Tapi kok aku ngelihatnya kayak kalian banyak jadi bempernya dia ya. Kayak kalian lebih banyak nge-backupin dia, atau kalian yang jadi apa sih? Nggak tahu nih, bodyguard secara nyata atau bodyguard secara belakang layar. Pokoknya kayak kamu tuh lagi atau sudah pernah mengangkat dia dari suatu situasi sehingga dia tuh menjadi seseorang seperti yang saat ini. Ya, tapi sayangnya kayaknya kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Dia menghadirkan situasi third party atau memang hubungan kalian hubungan third party. Ya, tapi kalau bukan third party ya mungkin dia ada cheating, selingkuh di belakang kamu. Tergantung ya, kalau suami istri selingkuh bolehlah kalimat selingkuh. Tapi biasanya kalau belum suami istri sebutannya bukan selingkuh, masih seleksi. Oke, kemudian di sini ada Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Dia orangnya lemot, geraknya lambat, ya, sulit ngambil keputusan, labil, juga masih childish atau kekanak-kanakan. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles, itu dia. Terlalu banyak PHP yang diberikan tapi jalannya belok-belok. Nggak apa-apa sih di PHP, nggak apa-apa sih. Misalnya kalau nggak ada kepastian, belum ada kejelasan dalam hubungan ini, jalan aja terus, tapi jalannya lurus sama dia aja. Jangan ada yang lain-lain lagi gitu. Ya, even kalaupun ada yang berdealing sama seseorang yang sudah berkeluarga, maunya kamu tuh mungkin cukup aku sama pasangannya aja, jangan ada yang lainnya lagi gitu. Begitu juga sebaliknya, dia merasakan hal itu seperti yang kamu rasakan. Ini controllingnya kuat juga, terlalu banyak mengatur. Ya, baik itu mengatur kamu berteman dengan siapa, mengatur kamu ini itu, banyak deh yang dia atur-atur. Ya. Oke, kemudian di sini ada Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada Ten of Cups. Ini ada kenyamanan sebenarnya yang terjadi, yang kalian rasakan dalam hubungan kalian, tapi ada ketidakpuasan dari sesuatu yang tidak didapatkan. Jadi kayak aku nggak tahu egoisnya ada di kamu atau dia, kayak udah dapet satu pengennya semua gitu. Ya, udah dapat dianya ya, kalau bisa semuanya jadi milik gitu. Jadi kayak awalnya punya komitmen, awalnya punya konsekuensi bahwa menjalin hubungan ini akan begini, tapi berjalannya waktu merasa sudah banyak berkorban, merasa sudah banyak memberikan, atau merasa sudah berjalannya waktu mungkin bertahun-tahun, ada energi salah satu pihak, nggak tahu kamunya atau dianya, ada yang ngelunjak gitu. Ya, jadi ngerasa kita udah sejauh ini loh. Jadi kayak merasa memiliki atau berhak memegang kendali dalam hubungan ini, itu yang terlihat ya. Kemudian di sini ada Three of Swords, akhirnya tuh Gemini, Libra, Aquarius ya. Akhirnya sesuatu yang diharapkan tadi tidak sesuai ekspektasi, dia terluka sendiri, kecewa sendiri ya.
Oke, kita lihat energi kalian secara keseluruhan. Di sini ada Four of Pentacle, ya. Secara finansial nggak ada masalah, lagi banyak duit. Kalau secara emosional atau perasaan atau love life, aku lihat ada energi stuck, lagi kayak diam dulu sesaat, diam di tempat dulu. Ya nggak tahu apa memang kalian lagi pengen rehat atau memang pengen recovery, healing, atau memang kalian lagi nggak mood aja untuk urusan percintaan. Jadi kayak lebih banyak entah menunggu orang lama atau entah berdiam diri aja sendiri. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Di sini kalau aku lihat sebenarnya ada seseorang yang ingin ketemu sama kamu, atau katakanlah dia masih memendam perasaan. Ya, hanya saja sekali sebesar apapun di sini ada keinginan untuk union, renewal, ya, atau terjadi pertemuan lah antara kamu sama dia, tapi kayak dia nggak berani melakukan pertemuan itu secara langsung atau sendiri. Bisa jadi mungkin dia akan atau membutuhkan yang namanya pihak ketiga, entah pihak ketiga ini temannya mungkin, ya, atau seseorang yang sama-sama kalian kenal, atau pihak ketiganya entah melalui doa atau telepati, ya, atau hal-hal lain. Cuman kalau untuk dia sendiri, aku nggak tahu ya kenapa kayak dia ngerasa sulit banget untuk menyatakan kalau dia mungkin masih memiliki perasaan atau dia masih ada ketertarikan, atau minimal lah kalau memang dia pernah melakukan kesalahan, gimana sih caranya untuk minta maaf ke kamu. Ini energi stalkingnya juga kuat kadang-kadang, bahkan mungkin dia sudah ada di depan rumah kamu, lewatin tempat kerja kamu, lewatin rumah kamu, atau bahkan stalking-stalking ke arah yang lainnya. Hanya saja itu tadi, ya, dia seperti ada energi takut akan penolakan. Dia pingin nyaman, pingin damai, pingin berbahagia lagi, atau katakanlah ingin hubungannya baik-baik lagi seperti sebelumnya. Tapi dengan pernah mengecewakan kamu, dengan pernah menyakiti kamu di sini, ya, atau hal lain lah yang dia lakukan terhadap diri kamu, ada kesadaran dalam diri dia. Dia tahu banget kalau misalnya dia punya keinginan besar untuk kembali sama kamu sekalipun, dia takut banget nanti ujung-ujungnya kamu masih marah, kamu nolak dia, kamu begini begitu, semuanya tentang negative thinking. Ya, makanya di sini ada energi masih cap cip cup, kembang kencup, atau masih energi home pimpah. Ya, jadi kayak dia belum tahu deh arah sebenarnya yang ingin dia lakukan tuh apa. Tapi dasar hatinya kuat banget, punya ketertarikan gitu. Cuman jalannya dia nggak tahu, strateginya dia nggak tahu, jalurnya dia nggak tahu. Jadi kayak dia punya keinginan sebesar apapun, ya jatuhnya dia hanya memendam perasaan aja ke kamu. Kenapa? Takut penolakan itu, ya. Oke, kita lihat. Ya, itu judulnya apa dong? Dia masih memiliki harapan besar terhadap diri kamu, tapi dia takut kamu menolaknya. Itu aja ya. Dia takut akan penolakan. Nanti aku rapihin deh. Kita lihat ya, alasannya apa sih kenapa takut? Kenapa dia takut terhadap penolakan atau kamu tolak? Alasannya apa? Oke, di sini ada Eight of Wands. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada King of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Queen of Pentacles. Kartu soulmate, pasangan nempel. Masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Knave of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Alasan dia takut kamu menolak apa? Ya, karena dia takut kalau kamu kembali lagi menghubungi dia, ya. Yang dia takutkan adalah mungkin dia pikir kalau kamu mungkin ngerasa kamu akan terjebak lagi dengan situasi yang sama dengan masa lalu. Artinya kehilangan kepercayaan, ya. Takut sebenarnya bukan takut bukan takut kayak dia. Mungkin kalau kamu marah-marah masih berani sih. Cuman takut kamunya tuh banyak berpikir yang enggak sama dia. Ya, seperti itu. Jadi kayak mungkin takut kalau kamu ngenyek dia, ngejek dia, ngeledek dia, kamu aja gini. Takut direndahkan sih kalau yang aku lihat, ya. Seperti itu. Kemudian juga penolakan apa sih yang dia takut? Dia takut disangka kalau dia itu memang datangnya ujung-ujung memanfaatkan kamu lagi.
ya. Mungkin dia takut kalau kamu berpikir nanti dia datang tuh ada maunya aja. Dia berpikir kayak nanti kalau dia datang cuman mau minta duit aja mungkin, atau mau minta seks saja mungkin, atau mau minta hal-hal lainnya saja. Itu ya, makanya di sini ada takut penolakan dari diri kamu. Artinya kesalahan di masa lalu dia takut terulang lagi, ya. Mungkin dia berpikir kamu yang takut terulang lagi. Kemudian di sini dengan King of Pentacle, ini dia tentang apa ya? Takut menolak, takut ditolak. Takut ditolak karena di sini dia dia berharap, atau dia gimana sih kalimatnya, kok aku riwah ya, karena terbolak-balik nih. Yang dia takutkan penolakan dari kamu tuh adalah ya, kamu akan meminta kepada dia memilih salah satu di antara dua pilihan. Aku nggak tahu pilihannya itu apa, mengacu kepada orang kah, situasi kah, atau keinginan-keinginan lain. Jadi dia kalaupun pingin datang, dia takut misalnya dia nggak mampu nih menentukan pilihan. Oke, aku nggak berani milih kamu aja, melepaskan yang satunya, atau milih yang satunya tapi melepaskan kamu. Sementara mungkin dia pengennya berdamping, dua-duanya ada bersebelahan. Wih, enak banget. Nah, itu yang dia takutin. Nanti ujung-ujungnya kalau dia nggak bisa memilih, ujung-ujungnya kamu menolak dia, ya. Kemudian ada juga yang takut penolakan adalah tentang sesuatu yang akan kamu tagih. Ya, ini hampir-hampir mirip sih sebenarnya, ya. Dia takut kalau kamu itu memang masih marah sama dia, masih kecewa sama dia. Terutama buat kalian semua yang berdealing dengan seseorang yang dia itu selama ini memanfaatkan kamu secara finansial. Kalaupun tidak finansial, ya mungkin kamu menagih hutang janji, ya. Tapi paling banyak di sini adalah kamu akan nagih tentang apa yang sudah kamu berikan kepada dia. Itu yang dia takutkan, ya. Kalau dia belum mampu atau dia nggak bisa, ya udah ujung-ujungnya bakal kamu tolak, malu dong. Itu, ya. Kemudian di sini dengan Knave of Cup, ya, yang dia takutkan itu adalah kamu membalas dia. Ketika dia menyatakan perasaan, yang ada dia tertusuk sendiri. Artinya dia merasa yakin kalau kamu tuh sudah move on, ya. Kalau kamu tuh sudah nggak peduli lagi sama dia, kalau kamu tuh mungkin sudah tidak memiliki perasaan lagi sama dia, sehingga ujung-ujungnya kalaupun dia kembali kepada kamu memberikan pengharapan besar lagi untuk kembali bersama lagi, ujung-ujungnya dia hanya akan mendapatkan penolakan secara sia-sia. Itu. Jadi orang ini juga masih beradu dengan yang namanya ego gengsi. Sebenarnya kan datang aja, masalah ditolak atau enggak ya itu resiko dia gitu. Daripada dia tidak mencoba sama sekali, akhirnya segala sesuatu ini akan terus-terusan menggantung untuk jangka waktu yang lama. Gak selesai-selesai nanti validasi antara kalian berdua. Itu dia. Ini yang menjadi kendala besar dalam diri dia. Kenapa? Takut terhadap penolakan, ya. Oke, kita cek perasaan dia ke kamu seperti apa, ya. Perasaan dia ke kamu seperti apa sih emangnya? Masih punya pengharapan besar soalnya. Cuman nggak tahu yang dia harapin apa. Benar-benar kamu kah? Atau di sini nih. Tapi jelas banget sih di sini memang pengen berkomunikasi lagi ya sama kamu dengan Eight of Wands, dan di sini dengan Five of Pentacle ini ya pengen manjat hati kamu lagi, maksudnya ngeraih ya, bukan benar-benar kalimatnya baku gitu. Ini kan ada tangga, dia ingin meraih hati kamu lagi karena kalau nggak ada kamu nggak stabil. Tapi ini dualitas, nggak stabilnya ada masalah finansial atau memang ada benar-benar perasaan, ya. Three of Cup. Tuh, perasaannya ke kalian pengen ketemu, pengen renewal. Ada dua, Three of Cup di posisi yang sama, di garis yang sama. Jadi memang perasaannya pengen bertemu, ya. Cuman kalau bertemu dalam situasi masih third party, saran aku sih janganlah. Kalian jangan terjebak lagi dengan hal-hal yang sama. Sekalipun menggiurkan, sekalipun menggodanya dia, sekalipun mempesonanya dia. Ya, kemudian ada Hangman, perasaannya ke kalian tuh masih belum tahu ngambil keputusan yang jelas itu seperti apa, ya. Jadi masih celingak-celinguk, masih menggantung, dia sendiri aja menggantung, gimana mau kasih kepastian sama kalian, ya. Masih agak bingung menentukan sikap perasaannya. Itu dia, tapi banyak stalking kalian, penasarannya kuat. Energi keponya kuat nih dia. Oke, perasaannya ke kalian di sini ada The Moon, ya.
Masih ada sedikit perasaan sedih yang dia rasakan, masih ada energi perasaan yang rasanya penasaran juga. Atau ini tentang kesadaran kalau dia pernah ngecewain kamu, pernah nyakitin kamu, pernah membuat kamu menangis. Ya, perasaannya lagi mood swing, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia nyesel, campur aduk. Oke, kita lihat perasaan dia. Di sini ada Five of Swords. Banyak nangis nih, Ai. Lagi ngatur strategi ya kalau aku lihat perasaannya. Gimana caranya bisa terkoneksi sama kalian, gimana caranya menuju ke kalian, atau gimana pun lah. Dia punya strategi atau sedang berpikir keras. But so far kalau perasaan deep down-nya dia di sini ya dia terluka juga sih atas perbuatan dia sendiri atau atas pemikiran-pemikiran dia. Nih lagi banyak nangis di pojokan dia. Ya, lagi berusaha untuk mencabut luka-luka yang pernah dia tancapkan. Kemudian di sini ada Nine of Swords, lagi overthinking banget Gemini, Libra, Aquarius ya. Di sini kalau aku lihat perasaannya ke kalian lagi lumayan overthinking, lagi lumayan kayak overthinkingnya ke arah strategi sih ya. Lagi banyak kayak merenung nih, merenung sesuatu. Antara iya dan tidak sih kalau aku lihat ya. Karena tadi masih berbenturan sama mental, sama ketakutan, sama keberanian. Jadi kalau aku lihat sih perasaannya memang pingin ketemu sama kamu ya. Masih ada perasaan tapi memang besar juga sih. Perasaan nyesel atau takut atau kecewa. Jadi kayak campur aduk, complicated banget nih kalau aku lihat. Makanya di sini dia kayak serba salah, bingung, takut penolakan, takut ini, takut itu ya. Oke, kita lihat ada tindakan nggak sih kira-kira? Kira-kira punya keinginan besar nih, ada tindakan nggak sih? Penasaran juga aku, jadi ikutan kepo. Oke, di sini ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nggak enak kartunya, jangan dimakan mami kalau nggak enak. Ten of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Masih Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, kemudian di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Tindakannya slow motion ya, Ai. Aku lihat nyaris sulit dapat pergerakan dari dia. Dapat dua nih, kita bacain aja. Kemudian ada The Fool. Kemudian ada Three of Wands. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Ten of Cup. Banyak sekali Ten of Cup keluar semua nih. Ya perasaannya masih pengen meluk kalian, masih pengen bertemu. Ya kalau yang LDR ya say hi lah minimal dengan versi kalian. Ya, karena kalau LDR ini aku nggak terlalu banyak menarik energinya. Kenapa? Memang di sini yang kebaca selalu yang tatap muka, yang sudah terjadi koneksi benar-benar. Jadi kalau LDR kalian sesuaikan. Kalau kalimat aku bilang pengen bertemu, ya mungkin bertemu secara virtual seperti itu ya. Jadi nanti jangan komen mana bisa ketemu nih orang kita LDRan gitu. Kalian juga harus pintar ya. Oke, di sini kalau yang aku lihat sih memang ada keinginan untuk bertemu lagi, bersama lagi sama kalian. Jadi energinya masih kuat, masih membelit kuat, benang merahnya masih kuat. Bulan ini kita baca benang merah nggak? Aku tunggu komen kalian ya. Karena bacaan benang merah agak berat sih. Oke, kalau aku lihat sih pergerakannya di sini dengan Three of Swords masih kayak apa ya? Diam di tempat dulu sih. Ya, masih meyakinkan dulu, memberanikan diri dulu. Bahwa benar-benar kali ini kalau dia maju dia nggak akan terluka, nggak akan kecewa. Ini energi orang kurang gentle sih kalau menurut aku. Mau apa ya, mau menyatakan tapi takut ditolak gitu, mau menyatakan tapi takut sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi terjadi. Dia lebih memilih kayak lebih tidak melakukan sesuatu sih daripada melakukan tapi nggak sesuai dengan harapan dia itu ya. Kemudian pergerakan dia di sini kalau aku lihat ya dengan Ten of Pentacles, sebenarnya dia masih pengen nih
Ya, pengen melakukan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang terkoneksi sama kamu. Ya, ingin grow up lagi, ingin sama-sama lagi, tapi diam di tempat. Ya, Ten of Pentacle ini nunggu kamu yang bergerak, bukan dia yang bergerak. Ini kayak ada sesuatu hambatan ya, katakanlah kalau memang LDR, ya pergerakannya akan jadi sesuatu yang lambat, mungkin butuh biaya, ongkos, ya datang ke kamu, atau butuh apapun yang berkaitan dengan mengeluarkan sejumlah budget seperti itu. Ya, tapi kalau yang tidak di sini ya nggak tahu, ya karena mungkin di sini juga ada pengaruh. Kalaupun dia berani melakukan sesuatu, ya itu tadi, ini ada tentang kesiapan-kesiapan. Jadi ini makanya diam di tempat. Jadi kayak mengubur dulu harapan dan keinginannya, nanti ketika waktunya tepat baru dia maju. Itu ya, kemudian di sini ada Nine of Pentacle nih. Keinginan untuk bertemu, untuk nyaman ada, tapi sebatas wacana, masih ngambang di sini. Ya, pingin banget nyaman lagi. Ini kartu koinnya banyak nih, banyak single mother kalau aku lihat ya. Single mother sama pria yang atau maskulin yang usianya lebih muda. Ya, dibilang di sini pengen bergerak, ya dia juga diem aja. Pengen sih menyatakan tapi di belakang layar, gimana? Dia pikir kamu bisa baca pikiran dia. Ya, jadi kalau cuman main telepati-telepatian nggak pakai action ya susah gitu. Ya. Jadi ini geraknya kalau aku lihat slow motion banget, susah banget. Apalagi di sini ada Four of Swords. Pasrah, tergantung kata semesta aja. Kalau semesta bilang ketemu ya ketemu, kalau enggak ya nggak apa-apa, udah pasrah aja. Semuanya memilih untuk let it flow aja, tergantung situasi dan kondisi. Syukur-syukur terjadi pertemuan secara tidak sengaja. Tapi kalau tidak sengaja dia kayaknya sulit untuk membuat itu menjadi sengaja. Kemudian the Fool nih, ya pingin maju aja kayak males, mager gitu. Butuh motivasi ini, butuh temennya semangatin dia, butuh temennya dorong dia, atau butuh temennya jatuhin dia ke jurang gitu, baru dia berani. Ini kan jurang nih didorong ya. Baru dia berani melakukan sesuatu tersebut, pergerakan menuju ke arah kamu. Ya, jadi kayak untuk maju aja nggak berani dia nih, jadi energinya memang masih slow motion. Ya banyak-banyak bersabarlah kalian. Three of Wands tuh juga, ya masih mengamati dulu, masih melihat dulu, memantau dulu situasi, kondisi, pantauan, jangkauan, semuanya dilihat-lihat dulu. So yang terjadi apa? Tidak bergerak sama sekali, diam di tempat. Itu dia, ya. Oke, kita cek zodiak ya. Ini aku agak heran juga, ada orang yang waktu kemarin berani banget, vokal banget berantem, ya keluarin kata-kata tajam berani, tapi begitu mau baikan aja takut. Itu gimana ceritanya? Mengakui kesalahan aja dia takut. Apakah itu yang masih kalian tunggu-tunggu? Ada Cancer, Scorpio, Capricorn, Gemini, Aries, Taurus, dan Leo. Kita lihat inisial nama. Ada B, Q, I, M, E, N, W, L, P, K, R, C. Apa maksudnya? Angka yang terkoneksi 10, 9, 16, 23, 5, 30, kebalik, 13, 7, 2, 20. Bottom of the deck-nya 22. Oke, kita baca buku. Masih tentang sabar paling dalam. Kemarin sudah di halaman 113. Sekarang masuk ke tidak semua mimpi harus terwujud sekarang. Tidak semua harapan harus sesuai keinginan. Kadang kita harus dibenturkan dengan banyak kegagalan untuk bisa terbentuk sebagai upaya menjadikan kita manusia yang tangguh, yang tidak mudah jatuh dan rapuh. Kemudian di sini ada percayalah suatu saat kamu akan menertawakan patah hati yang kamu lalui hari ini. Lalu berterima kasihlah pada dunia bahwa luka yang kau lalui kemarin telah menuntunmu untuk membuka pintu yang bernama kuat.
hingga kau menyusuri ruang yang kau sebut kebahagiaan. Itu dia ai. Kadang-kadang dari satu kejadian baru kita bisa rasakan di satu titik suatu hari nanti, dan saat itu kita akan berterima kasih. Terima kasih kejadian kemarin menggiring kita kepada hari ini. Itu dia. Oke? Ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.